yang harus diakuin ya, yang punya akses ke coach-coach berkualitas itu ya in the end of the day ya anak-anak kampus top notch gitu. Yang beruntung lah. Ya harus disebut ya anak UI, anak UGM, anak UB. Makanya kalau dilihat dulu ya 3 tahun 4 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ketika dilihat siapa yang punya prestasi khususnya MUN debate pasti anak-anak itu lagi. Kalau anak skena bilangnya powerhouse. Nah, terus kalau ditanya, kenapa kok MUN gitu loh? Karena MUN itu adalah kompetisi yang paling gampang untuk kamu ikut secara internasional. Kenapa? Karena misal Olimpiade, kalau diadu MUN sama Olimpiade bobot sertifikatnya berat mana? Berat Olimpiade, dah pasti karena masuknya lebih susah. Oke. Tapi Olimpiade untuk mencapai internasional, kamu harus tingkat kecamatan dulu, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, baru internasional. Internasional juga ASEAN dulu apa? MUN kasarnya kalau punya rezeki, punya duit, kamu minggu depan ke Korea, minggu depan ke Paris bisa. Halo Sobat Otka, ketemu lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan orang yang jago debat, kemudian jago juga diplomasi, dan ini pastinya mereka juga pasti jago public speaking. Nah, kita akan bahas bagaimana bisa jago public speaking, kemudian bisa ikutan kegiatan-kegiatan internasional dan jago debat ya, karena memang debat itu sebenarnya anak-anak muda tuh sekarang udah jago debat juga sih, tapi banyaknya di sosmed. Nah, tapi untuk saat ini kita bagaimana caranya debat di ajang internasional, dan kita juga akan bahas bagaimana tip and triknya sampai teman-teman bisa merasakan dunia luar. Ternyata di luar itu seperti apa dan bagaimana insight-insight di dunia luar. Oke, selamat datang Coach Fikri. Halo, thank you Kang Iman, thank you udah diundang. Oke, sama-sama. Oke, Coach Fikri dari mana ini Coach Fikri nih? Apa aja nih kalau aslinya saya dari Solo. Solo. Jadi satu kota sama Pak Jokowi. Wih, jadi anak-anak daerah bekerja di ibu kota ini. Oke. Dari suaranya percis mirip ya dari Solo. Oke. Tapi untuk saat ini daerah tinggal di Jakarta berarti ya? Ya betul. Saya tinggalnya di Jakarta Timur. Tapi kalau kantornya Globis kan kita di Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Nah, kita langsung aja nih. Dulu background pengalaman pendidikannya apa nih? Oke, kalau waktu kuliah, saya tuh masih di Solo sebenarnya, di UNS, Universitas 11 Maret, ambil jurusan hubungan internasional. Oke. Nah, karena kuliah HI, terus akhirnya dulu kenal lah sama yang namanya MUN, alias model United Nations. Nah, buat yang nggak tahu ya mungkin kasih konteks dulu buat pemirsanya juga ya. Jadi MUN itu simpelnya simulasi sidang PBB. Jadi betul debat, tapi formatnya tuh beda. Formatnya kita jadi ala diplomat gitu. Jadi kita representasi sebuah negara, kita bahas isu internasional. Isu yang dibahas tuh benar-benar yang internasional banget. Kalau sekarang yang bahas Israel Palestina gitu. Nepal lagi ramai itu bisa kita bahas kayak gitu. Perspektif apa aja itu tuh? Politik atau kesehatan dan sebagainya? Betul, bisa berbagai macam perspektif. Nah, ini tergantung topik yang lagi diambil apa gitu. Karena kalau di MUN tuh nanti ada council-councilnya lah. Nah, council tuh kalau di Olimpiade itu ibaratnya subjeknya, kayak matematikanya, biologinya gitu. Nah, kalau misalnya kasus kayak Israel Palestina misalnya yang pada umum ya, itu kan aspeknya banyak tuh. Betul. Kalau kesehatan berarti nanti kita ada council namanya WHO, dengar kan, World Health Organization. Kalau ngomongin security, berarti nanti ada namanya UNSC, United Nations Security Council. Kayak gitu gitulah. Jadi tergantung minatnya di mana, gitu. Nah, udah tuh kenal dari situ, akhirnya mulai ketagihan, mulai seru. Ini kayaknya menemukan jati diri gitu. Akhirnya singkat cerita sampai sekarang itu kurang lebih aku udah involved di 70-80 conference di 15 negara. Banyak juga ya? lumayan. Sama berapa tahun itu? Dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 tahun. Wow. Gitu. Lumayan. Oke. Gitu. Itu dari kalau kuliah waktu itu dari semester berapa ikutan? Kuliah saya dari semester 1 banget. Jadi kan awal dikenalin itu dulu ada namanya ospek jurusan. Ya. Nah, ini aku kasih fun fact menarik nih, apa Kang tuh? Iman. Jadi kan ospek jurusan tuh kita ada MUN tuh di HI UNS dulu. Nah, udah dilombain. Jadi ini tuh ada awards-nya ya, ada pemenangnya. Nah, saya tuh kalah di ospek jurusan itu. Bener kan? Tapi kayak seneng aja kan. Kok seneng kalah? Maksudnya kayak beraktivitasnya tuh seneng gitu loh. Ini menemukan jati diri gitu. Nah, padahal pada waktu itu yang salah satu yang paling aktif. Cuman habis itu belajar. Tanya kan sama kakak-kakak tingkat, kok kalah? Bukannya aku yang paling aktif ngomong gitu loh. Ternyata debat itu nggak cuma bisa ngomong-ngomong aja, tapi harus ada isinya. Betul. Intinya tuh gitu. Akhirnya belajar.
long story short itu 2017. 2019 aku ke Paris International MUN. Itu adalah MUN, salah satu MUN paling besar di Eropa. 600 delegates, 60 negara. Oke. Dari Indonesia berapa Dari orang? Indonesia itu waktu itu 12 atau 13 orang. Oke. Aku bawa pulang awards. Jadi menang. Oh, menang. Menang, Wih, betul. luar biasa mantap. Nah, dan itu adalah 2019 adalah salah satu-satunya orang Indonesia yang bawa menang awards di 2019 itu di Paris International. Awardnya apa tuh? Most Outstanding Delegates itu peringkat 2 Oh, gitu. oke. Mau tahu peringkat satunya orang mana? Nggak tahu nih. Israel. Emang agak kalah sama orang Israel tapi ya udah nggak apa-apa. Yang Peringkat ketiga? 3-nya orang Jerman. Oh, Jerman. Iya betul. Oh, gitu. oke. Nah udah tuh 2019 balik. Nah habis itu nah pada zaman itu orang Indonesia yang bisa menang di Eropa itu masih dikit banget, bisa dihitung jari. Kenapa? Karena emang kita belum tahu tekniknya, belum tahu strateginya, belum banyak. Kalau sekarang udah lebih banyak karena akhirnya kita lebih punya banyak pengalaman. Gitu. Nah, terus habis itu 2019 balik ke sini kan ke Indonesia pulang. Habis itu banyak bantuin nggak cuma di Indonesia doang tapi se-ASEAN. Jadi Bantuin apa? Bantuin MUN-nya. Oh, Jadi NTU bikin MUN, NTU tahu di Singapura. oke. Nah, aku ngecek di sana. Ngecek itu jadi judges-nya, di jurinya. Oh. NUS bikin, aku jadi judges-nya. Philippines bikin, ada namanya Karena menang tadi. Betul. Aku bikin. Karena emang sulit sekali apalagi menang di sirkuit Eropa sama sirkuit Amerika. Enggak, sebentar, saya penasaran. Ketika di Eropa ini memang langsung ke Eropa nih pengalamannya ataukah sebelumnya ikut-ikut dulu? Oh, ikut dulu. Oh, ikut dulu. Untuk persiapan di Paris itu 1 tahun aku. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Jadi emang 1 tahun ini kan kompetisi besarnya. Ibaratnya Piala Dunianya. Sebelum Wih, kita siap. Piala Dunia kan harusnya ada friendly match ya dong. Nah, itu saya hampir sebulan sekali sampai sebulan 2 kali tuh ke Bandung lah, ke Jakarta lah buat ada Ikutan kayak friendly lomba. match ya betul. Ikutan lombanya. Itu Gitu. ikutan lombanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? bahasa Inggris. Jadi di MUN itu full bahasa Inggris. Bahkan ketika kita break, kalau kita ngomong-ngomong sama sebelah gitu, oh ya, where are you come from? Ya itu pakai bahasa Inggris semua. Gitu. Oke. Nah, dulu bahasa Inggris aku masih jelek banget. Sekarang pun masih belajar ya sebenarnya ya. Belajar udah juara. tapi ya setelah ikut MUN itu bahasa Inggris tuh meningkat jauh karena Oke. dipaksa mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Gitu Kak. Oke. Nah, berarti persiapan itu kurang lebih 1 tahun lama juga ya. Lumayan. Tapi Ya. itu tahu ada info lomba apa namanya, ada MUN di Eropa ini dari siapa emang sebelumnya? Oke, kalau di MUN tuh kayak ada satu website gitu. Boleh sebutin nggak? Boleh ya? Boleh. Namanya mymun.com. Oh, Nanti iya. mymun.com. Nah, itu tuh yang bikin orang Jerman gitu. Dia emang banyak tuh info-info. Kalau di kita tuh info lomba gitu loh. Nah, tapi itu info MUN Iya, khusus spesial di situ. Dia MUN yang udah terkurasi, yang udah oke, masuklah ke website sana. Jadi emang tahu itu, terus nyari aja yang pas secara tanggal, pas secara lokasi dan segala macam. Tapi itu dipublish kapan? Hamin 1 tahun kah atau kayak gimana? Publishnya bisa lama banget gitu. Jadi mereka selesai acara nih yang tahun ini. Oke. Tahun depannya paling seminggu 2 minggu setelah selesai acara mereka udah publish tanggal tahun depannya. Oh. Kenapa? Karena balik lagi yang ikut kan banyak negara. Yap. Mereka harus apply visa, nyiapin tiket itu. Jadi kalau acara besar, ini ciri-ciri acara besar MUN ya. Sebenarnya nggak MUN doang sih, hampir semua acara besar dunia itu pasti publishnya jauh-jauh hari. Nggak mungkin dong sebulan ke belakang. Kayak mana apply visanya nggak mungkin gitu loh. Benar. Gitu. Minimal visa itu 3 sampai 4 6 bulan lah. itu minimal, betul. Kan belum tiket pesawatnya, belum Betul. persiapan. Apalagi kalau kita dari Indo ke Paris itu aku lupa deh perjalanannya 12-13 jam deh sama Ya. transitnya. Betul. Ya. Jadi emang Oke. perlu persiapan. Persiapan. Oke, tapi pengalaman di sana kayak gimana waktu di Prancis ya? Oke, pertama sebenarnya pasti seru karena pengalaman baru. Nah, yang sebenarnya kaget adalah etos kerjanya orang-orang sana. Jadi mereka kan suka party ya, suka banget party. Kalau aku jujur aja aku nggak terlalu suka gitu. Nah, yang aku lihat adalah mereka di party nih sampai jam 3 jam 4 malam gitu. Nah, aku udah mikir, besok kayaknya bisa menang gampang nih. Soalnya pada party harusnya pada ini dong. Tepar ya? Pada tepar. Tiba-tiba jam 7 pagi itu udah pada bangun lagi, seger lagi kayak semalam tuh kayak tidur aja kayak wah gila sih dia orang-orang ini. Gila sih kayak. Sebentar. Iya makanya. Tapi kayak wah gila sih. Tapi itu mungkin kalau aku ikutan party sampai jam segitu, Teler. akunya nggak kuat gitu. Tapi aku pulang duluan soalnya. Gitu. Jadi kayak wah gila sih etos kerja mereka. Nah, itu tuh yang aku belajar banget gitu kayak. Ya udah, seneng-seneng boleh. Tapi ya kalau udah ibaratnya gilirannya kerja, gilirannya sekolah ya harus all out gitu, nggak jadi alasan gitu loh. Itu yang Luar belajar biasa banget ya. gitu. Mereka emang disiplin, bukan disiplin sih.
ketika waktu istirahatnya sebentar pun tetap produktif ya. Iya, karena kalau dari aku ngobrol sama mereka ya, aku ngobrol gitu. Oke, kok lu kuat sih? Apa namanya? Udah habis party gitu, habis itu langsung kita di bed lagi, MUN lagi gitu kan. Intens banget kan. Terus kata mereka, ya ini my choice gitu. Ini pilihan aku gitu. I go to party, I want to party is my choice gitu. Itu pilihan aku gitu. Ya makanya aku harus responsible for my choice ya. Aku harus tanggung jawab sama pilihan aku gitu. Itu yang aku keluar. Tapi ketika itu dia nggak ngelantur ngomongnya atau gimana? Enggak sih, menariknya enggak gitu. Makanya itu enggak tahu juga sih kok bisa gitu kan. Enggak tahu lagi. Oke, kan mungkin karena sudah terbiasa jadi ya itulah udah kayak minum betul, air. etos kerja sih. Oke, sip. Itu etos kerja. Nah, sip. Kemudian di sana itu berapa hari sih kegiatannya? Pokoknya aku ingat banget debate-nya doang tuh 3 hari. Break. Debate-nya. Oh, Jadi konferensinya tuh 3 hari. Mungkin sama opening, closing 5 hari, sama jalan-jalan ya 7 seminggu lah di sana. Oke, seminggu. Itu dibiayain semuanya itu dari kampus kah ataukah dari MUN-nya sendiri atau gimana? Oke. Jadi kalau secara biayanya tuh awalnya mandiri. Oke. Untuk apa aja? Ke pesawat, tiket, apa segala macam. Terus aku ngajuin lah ke kampus. Jadi jadi aku cerita dulu. Jadi untuk nyiapin itu, aku udah kerja dulu, Mas. Kang, setahun. Jadi aku tahu nih, karena MUN itu kata-kata tuh emang biayanya mandiri. Kerja dulu setahun. Jadi aku nyambi gitu. Sambil kuliah. Nyambi kuliah. Jadi aku ngambil freelance dulu tuh aku ke buku tahunan sekolah, aku marketingin ke sekolah-sekolah. Jadi emang dari 2018 tuh udah mulai involve di dunia sekolah-sekolah gitu. Makanya terbiasa kan sekarang. Lalu 2018 mulai kerja, tabung duitnya, kekumpul nih. Terus akhirnya daftar itu. Nah, terus aku ajuin ke kampus. Nah, ini hokinya aku ya, emang orang bilang tuh ada hokinya. Jadi pada waktu itu UNS kampus aku itu tuh masa transisi dari aku lupa namanya LBH atau apa jadi PTN-BH. Intinya adalah jadi PTN yang tahu nggak sih kalau sekarang tuh PTN yang ala swasta gitu. Nah, buat mencapai itu tuh intinya mereka harus mencapai level prestasi tertentu. Nah, sehingga prestasi itu lagi didorong-dorong banget. Lagi didorong-dorong banget. Aku ngajuin lah ke kampus. Ternyata dari kampus dapat tuh di approve biaya. Jadi semua biaya registrasi, pesawat sama hotel itu dapat dari kampus. Makanan dan sebagainya. Nah, dah tuh satu, ya kan. Masih ada biaya lain dong, betul. Makan lah, terus misalnya ya kita mesti beli baju baru apa kayak gitu kan. Nah, aku ngobrol sama teman-temanku yang di univ lain gitu. Nah, pada waktu itu UNS belum ada ekosistemnya. Kita ngobrol sama teman Brawijaya sama lain-lain. Terus mereka bilang, bisa ngajuin sebenarnya sponsorship ke BUMN. Gitu. Di 2019 aku dapat sponsorship dari BUMN total 60 juta. Wih, gede juga. Gede banget. Nah, itu dari Bukit Asam. Yang perumahan tuh apa, jasa Tirta apa jasa apa gitu, lupa aku, sorry. Terus itu sama Waskita, total 60 juta. Udah tuh, jadi hedon banget dong, turun-turun banget. Wah, makanya abis itu terbang pakai Fly Emirates itu. Beli HP bagus gitu datang. Tapi duit masih sisa banyak, dan itu makanya kenapa aku akhirnya bisa ke Singapura, ke Filipina gitu, karena ya ini ada dana tabungan ini sebenarnya bisa ngajuin lagi ke kampus, cuman aduh, mohon maaf nih, ulang administrasinya gitu agak ribet gitu. Jadi kayak udahlah pakai duit sendiri aja gitu. Kayak agak habis energinya ngurusin kan. Akhirnya ada duit sisa itu pakai duit itu aku bisa ke Singapura, ke Filipina, makanya bisa dapat pengalaman kayak sekarang, dan akhirnya bangun Globi di 2020 gitu. Wih, luar biasa story-nya nih. Panjang sekali ya ceritanya, mohon maaf. Nah, saya pengen tahu nih, gimana sih caranya ini kan awalnya public speaking ya sebenarnya kan? Betul. Itu belajarnya dari mana? Nah, pada waktu itu saya belajarnya otodidak. Belajar sendiri. Dari? Gitu. Dari internet, dari YouTube, dari itu. Nah, satu. Yang kedua belajar dari senior. Ya, jadi kan aku warga Solo nih. Kampus top terdekat yang banyak orang-orang dengan resource sumber daya yang oke itu ke UK di Jogja. harus diakuin gitu kan. Nah, ada di Jogja. Jadi dulu tuh sering bolak-balik ke Jogja buat belajar doang gitu. Pokoknya belajar sendiri dari sana, cari mentor sendiri. Cuman ya namanya ibaratnya teman sama temen lah. Jadi makanya bukan yang profesional. Maksudnya kayak kadang udah janjian gitu. Oke, minggu depan ya. Oke, tiba-tiba sorry ini aku nggak bisa. Sering-sering ada kayak gitunya gitu. Nah, belajar sendiri. Makanya belajarnya
time frame-nya jadi lama, timeline-nya jadi lama, jadi bisa setahun gitu. Untuk nyiapin satu MUN bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. 2020 udah mulai tahu strateginya, udah tahu harus kayak gimana. Makanya terus dulu tuh belum ada lembaga profesional kayak Globis sekarang nyiapin coaching buat MUN di BIN. Makanya terus aku bikin. Kenapa? Berawal dari keresahan aku gitu. Yang bisa, tuh biasanya yang harus diakuin ya, yang punya akses ke coach-coach berkualitas itu ya in the end of the day ya anak-anak kampus top notch gitu. Yang beruntung lah. Ya harus disebut ya anak UI, anak UGM, anak UP. Makanya kalau dilihat dulu ya 3 tahun 4 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ketika dilihat siapa yang punya prestasi khususnya MUN di BIN, pasti anak-anak itu lagi. Kalau anak Kena bilangnya powerhouse. Benar itu benar. Itu kita bilangnya powerhouse. Ya kenapa? Karena mereka punya aksesnya. Betul. Gitu. Sekarang ya buat yang anak-anak biasa aja, gimana mereka bisa scaling up? Makanya aku bikin platform ini ngonekin coach-coach terbaik ini buat yang nggak punya akses itu. Nah makanya sekarang udah mulai banyak tuh dari univ-univ yang nggak ada belum ada ekosistemnya, belum ada tokoh-tokohnya gitu lah ya. Mereka jadi bisa menang-menang karena mereka sudah mulai ngadain kegiatan pelatihan coachingnya gitu ya. Betul. Mereka punya akses ke coachnya. Sebenarnya tuh all about akses aja. Nah, kita jadi jembatan aksesnya. Berarti dulu belajar otodidak dan persiapan 1 tahun, kemudian bisa public speaking dan tahu tekniknya, kan katanya ada teknik-tekniknya. Ya. Boleh dibocorin? ini benar, mungkin spesifik ke MUN ya, ke DB. Jadi ada satu teknik yang selalu aku pakai. Ini agak substance sedikit. Namanya AREL. Pernah dengar nggak? AREL. Itu singkatan dari Assertion, Reasons, Evidence, Link Back. Jadi dalam menyusun sebuah kalimat itu pasti ada argumen utamanya dulu. Misal kita lagi ngomongin makanan paling enak di Indonesia. Misal. Nah, harus ada assertion-nya dulu. Assertion-nya adalah misal rendang is the most delicious food in Indonesia. Rendang adalah makanan paling enak di Indonesia. Habis itu reasoning-nya, dikasih reasoning-nya. Reasons-nya apa? Alasannya karena rendang itu dagingnya kenyal-kenyal, bumbunya masuk jadi enak. Nah, evidence itu data. Jadi kalau ini tadi yang aku bilang, jadi kalau bisa di debate itu nggak cuman boleh aktif doang, tapi harus ada substance-nya. Nah, evidence ini bobotnya paling besar. Nah, kita kasih data. Saya kasih data. According to CNN Go Travel, misalnya ya. Menurut CNN Go Travel, rendang itu dipilih oleh 30 warga negara menjadi makanan paling enak di Indonesia. Terus L-nya tuh link back. Terus so what gitu. Terus kalau rendang paling enak, kenapa gitu. Misalnya kita jadiin, kita bilang rendang can become culinary icon food of Indonesia for international stage. Bisa jadi icon kuliner Indonesia di level internasional gitu. Nah, itu jadilah satu speech. Nah, teknik ini selalu aku pakai buat kalau misalnya harus bikin improvisasi gitu. Jadi kalau di DB di MUN itu banyak banget speech itu impromptu gitu. Nggak kayak yang kalau speech competition itu kan kita bisa scripting banget tuh. Betul. Itu gampang tuh. Tapi kalau MUN DB itu yang susah tuh improvisasinya. Nah, makanya harus aku dapat satu topik ini, kita nyebutnya motion by the way. Ada motion ini. Langsung arealnya apa, argumen utamanya apa. Jadi dalam satu speech itu fokus sama satu argumen utama. Nah, ini ketika motionnya dikeluarkan gitu kan ya. Nah, itu tuh ada waktu dulu nggak sih untuk kita mencari info atau memang kita harus tahu dulu nih sebelumnya? Hampir nggak ada. Nggak ada. Jadi emang benar-benar harus nguasain. Dulu aku dan kita nggak boleh buka electronic device, alias nggak boleh buka laptop, nggak boleh buka HP. Berarti murni pengetahuan kita. Betul. Satu itu, atau yang kedua preparation kita. Makanya dulu ngeprintnya udah bisa kayak skripsi itu, tebel-tebel segini. Harusnya aku bawain ya. Tapi tebel-tebel segini tuh buat nyiapin di bednya itu. Untuk topiknya memang kita sudah spesifik kah? Topiknya udah spesifik. Topiknya udah kita membahas ini. Betul. Yang nggak tahu adalah spesifik topik di dalamnya kita akan bahas apa, apanya. Gitu. Nah, berarti risetnya harus lumayan ya. Parah. Itu bagian paling melelahkan sih. Boleh dikasih tips gak gimana untuk risetnya biar efektif lah? Jadi pertama itu nanti kalau di MUN ya, ini agak teknis sedikit nih soal gini. Jadi kalau di MUN itu nanti akan dibagi namanya study guide. Kayak study guide itu kayak guide utamanya. Jadi dari panitianya, dari judgesnya itu udah ngerangkumin. Jadi kayak rangkumannya, kita nanti bahas ini aja. Nah, pertama fokus ke sana. Nah, nanti ada satu bagian namanya KARMAS. Itu singkatan dari Question and Resolution Must Answer. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab nantinya. Nah, fokus aja sama pertanyaan itu. Nah, tapi habis itu harus kritis. Misalnya ada pertanyaan, pasti mencabang-cabang terus. Misal kita
what is the possible international collaborations buat nyelesain masalah Nepal. Nepal ngikutin nggak malah yang baru banget tuh. Nah, misalnya Nepal apa? Oh, misalnya kita kirim bantuan kemanusiaan. Harus nge-breakdown lagi dong. Bantuan kemanusiaannya bentuknya apa? Terus caranya ngirimnya gimana? Nah, gitu-gitu aja terus. Nanti ke-breakdown terus. Dari isu yang paling general, jadi beda-beda terbalik lah ya. Betul. Oke. Sip, berarti lumayan ya. Riset. Lumayan kompleks. Berapa lama riset kayak gitu? Sebenarnya gini, kalau dulu mereka kalau bilang bisa sampai setahun. Kalau sekarang sebulan juga bisa. Karena udah ada jalan singkatnya. Kayak kita udah bikinin template-templatenya, udah bikinin kayak Template dalam artian maksudnya kayak gimana tuh template? misalnya kayak tadi kita mau kirim bantuan kemanusiaan. Oke. Nah, itu udah ada template-nya tuh. Aku udah bikinin sama tim. Oh. Karena gitu-gitu aja sebenarnya. Polanya sebenarnya sama. Betul. Cuman isi topik konteksnya Iya, yang betul. beda. Coba Kang Iman sebutin random isu internasional. Pasti muternya di itu aja. Konflik lah, keamanan lah, itu aja. Dan terus kalau di-mention apa sih solusinya? Itu aja sebenarnya. Muter-muter aja gitu loh. Nah, karena kita tahu nih, aku udah mengamati lama nih, itu kurikulumnya aku develop 5 tahun tuh. Udah lama gitu. Jadi kayak ini gini gitu. Nah, itu kita udah punya template. Jadi lebih cepat. Paling tinggal modif dikit menyesuaikan keadaan. Gitu. Nah, makanya sekarang mungkin aku tuh udah masih SMA udah menang di Amerika. Ada SMP udah menang di Korea. Ini yang dibimbing sama Globi. Betul. Terus habis itu masih SMP menang di Vietnam. Wah, banyak banget. Kok sekarang anak-anak kecil ikutan lomba kayak gini ya? Perkembangan zaman sih menurut aku. Jadi akses informasinya makin cepat, makin banyak. Dulu kalau kita akses informasi palingan dari senior dari sekolah. Sekarang tuh akses informasi udah ada gimana-mana kan. Tapi emang dari dulu anak-anak kayak SMA, SMP emang sudah ada? Enggak. Dulu anak kuliah banget yang main. Anak kuliah banget. Terus habis itu mulai anak SMA mulai masuk. Terus habis itu mulai anak SMP. Soalnya anak SD juga udah mulai masuk. Gitu. Sampai ada inovasi dari MUN-nya. Sekarang kita ada namanya Junior Council. Apa tuh? Junior Council tuh buat yang under 15 tahun. Jadi kalau dulu karena yang ikut ya Indian of the Day anak-anak kuliah doang, kayak ya udah di open aja, kita bilangnya di open, anak kuliah, anak SMA masuk ke sana. Mulai makin banyak tuh. Wah, kayaknya nggak bisa nih, harus di grouping, kayak ada levelnya gitu loh. Nah, akhirnya kita sekarang punya Junior Council namanya. Nah, itu dibuat yang under 15 tahun. Oke, jadi lumayan ya persaingannya. Betul. Jadi karena kalau dilihat ya mesti pada akhirnya ya yang anak kuliah kalau ngelawan anak SMP jadi nggak adil pertarungannya, betul nggak? Gitu. Makanya terus kayak kayaknya harus dipisahin. Tapi kita harus kasih platform buat ini yang anak-anak muda ini yang masih bocah-bocah ini masih SMP, masih SD buat bertarung di level mereka sendiri. Oke. Gitu. Pertanyaan besar saya nih. Nah, Kan ikutan kegiatan itu rata-rata mandiri lah ya. Anggap aja kan Betul. kalau Rata-rata Fikri keberuntung ya. Setuju, ada hokinya. Setuju. Kan ada orang juga mungkin yang udah orang tuanya kecukupan sih alhamdulillah. Tapi Betul. mungkin ada orang yang secara ini finansial belum siap lah. Ya. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak sih buat teman-teman yang seperti itu gitu? Pertama sebenarnya banyak banget program yang dia itu offer scholarship bilangnya. Offer? Scholarship Oke, biasiswa. kayak gimana? Kayak contohnya di Globi, aku tuh juga punya program. Jadi yang mandiri juga ada, tapi kita ada fully funded namanya. Terdekat ini kita ke Thailand. Ini di bulan Januari. Nanti di bulan November udah berangkat itu ke Korea. Mau akan banget ke Korea. Kemarin kita kasih ke Singapura. Nah, itu bentuk kita give back to community lah. Jadi kan kita dapat yang coaching dari kita adalah ini kan. Kita sisihkan sebagian. Nah, sebagiannya ini kita untuk memberangkatin anak-anak yang itu tadi yang kayak kayaknya butuh bantuan secara finansial, butuh bantuan secara ini, kita berangkatin fully funded. Itu dibiayain semua tuh, pesawat, hotel, makannya, coaching, semuanya ke sana gitu. Nah, dan sebenarnya yang bikin program ini nggak cuman Globi aja sebenarnya, ada banyak gitu. Nanti tinggal cari aja sebenarnya keywordsnya fully funded, Fully funded FULY. untuk MUN. Buat MUN, buat conference internasional ada banyak banget. Tapi memang harus diakuin kalau ditanya secara proporsi gimana? Proporsi apa Mas? Proporsi yang mandiri sama yang fully funded emang masih banyak yang mandiri. Makanya emang nabung. Aku dulu juga nabung kok. Kerja dulu emang harus ada kerja kerasnya gitu. Ini kan ada kerja keras. Emang apa sih dampaknya gitu buat nanti karir ataukah untuk apa gitu ikutan kegiatan kayak gini tuh? Tuh udah ngabisin duit ya? Iya.
ya. Oke. Mungkin konteks dulu buat yang dari SMP ke SMA dulu. Oke. Itu pasti masuk ke SMA yang top. Itu udah pasti. Ini apalagi konteksnya kalau ngomongin Jabodetabek. Oke, jadi jalur prestasi lah ya. Betul, jalur prestasi itu dulu satu. Yang kedua, yang SMA ke kuliah. Jadi kalau kuliah tahu nggak ada jalur SNBP namanya? Oh, Itu iya, jalur undangan. Jawabannya Kang Iman apa namanya? SNPTN. SNPTN. Oke, berarti kita nggak jauh-jauh. Aku zaman aku SNPTN juga kemarin namanya. Angkatan gua apa, Kang? 2014 ya. Oke, nggak jauh-jauh. Itu 2017 kan? Nggak jauh-jauh. Oke, betul. SNMPTN. Nah, SNMPTN itu selain nilai raport, yang dilihat adalah prestasi itu. Nah, murid aku banyak banget yang gara-gara MUN ini sebenarnya dia nilai raport biasa aja. Jadi dia kalau muridnya 30 dia ranking 20, 19 yang tengah-tengah. Oke. Tapi dia ada yang kemarin baru masuk HI UGM. Terus HI UNED. Terus yang paling surprise apa? Kedokteran UI dia masuk. Gara-gara ikutan ini. Gara-gara sertifikat MUN-nya. Walaupun rapotnya Walaupun rapotnya middle ya, nggak bilang jelek juga, tapi bukan yang top notch juga gitu. Betul. Tapi aku juga nggak mau overclaim itu satu-satunya faktor ya. Iya. Faktornya juga banyak juga Betul. gitu, kayak strategi pemilihan jurusan, strategi ngeliatin track record alumni dan lain-lain itu ada strateginya juga. Betul. Tapi salah satu yang aku bisa klaim dan aku yakin itu adalah ketika mereka masukin sertifikat MUN ini, sertifikat lomba ini. Apalagi kalau levelnya internasional. Ya betul. Karena mungkin ada pelampiran prestasi ya. Betul. Nah, terus kalau ditanya, kenapa kok MUN gitu loh? Karena MUN itu adalah kompetisi yang paling gampang untuk kamu ikut secara internasional. Kenapa? Karena misal Olimpiade deh. Olimpiade, ini ya, kalau diadu MUN sama Olimpiade bobot sertifikatnya berat mana? Berat Olimpiade, udah pasti karena masuknya lebih susah. Oke. Tapi Olimpiade untuk mencapai internasional, kamu harus tingkat kecamatan dulu, tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, baru internasional. Internasional juga ASEAN dulu apa? MUN kasarnya kalau punya rezeki, punya duit, kamu minggu depan ke Korea, minggu depan ke Paris bisa. Gitu, semudah itu untuk ikut. Walaupun memang untuk ikut dan untuk menang itu dua hal yang berbeda ya. Aku nggak bilang gampang ikut tapi gampang menang gitu. Tapi at least minimal banget buat ikut itu tuh gampang. Sehingga bobotnya itu udah internasional dulu. Okay. Nah, kita ngomongin orang administrasi nih sekarang nih. Terus lihat kompetisi. Oh, di mana? Di Malaysia, di Singapura, di Perancis, di Jerman pasti bobotnya lebih tinggi dong. Oke. Walaupun tuh peserta, seenggaknya tuh ngebantu. Iya. Itu. Nah, itu ngebantu buat masuk univ-univ top. Nggak cuma di Indo faktanya, tapi juga di univ-univ luar. Kemarin murid aku juga ada yang dapat S1 beasiswa tuh full di Kanada. Betul. Terus habis itu ada yang dapat di Jepang juga full scholarship S1. Salah satunya ngebantu itu. Di Jepang itu bahkan ada satu jalur beasiswa khusus untuk MUN. Nanti ditagi di Tokyo International University. Di Tokyo International University. itu syaratnya bukan syarat bisa jalur golden ticket itu gara-gara ikut Golden ticket. Jadi benar-benar ada satu jalur benar-benar bilangnya scholarship for MUN. Oh, langsung. Literally scholarship for MUN. Oke. Gitu. Jadi bukan yang scholarship for prestasi gitu. Scholarship for achievement kan achievement bisa banyak tuh. Betul. Ini literally scholarship for MUN gitu. Nah, itu. Terus berarti impact-nya adalah kalau masuk kuliah bagus. Nah, dulu aku denial, Kang Iman. Denial adalah kayaknya semua univ sama aja. Tapi fakta dunia kerja nih mohon maaf, ini yang aku rasain loh ya. Mungkin bisa beda. Oke. Tapi univ itu ngaruh banget sih jujur. Ya nggak setuju nggak? Setuju. Fakta lapangan mengatakan seperti itu. Nah, berarti kalau bisa dapat univ yang bagus, peluang untuk dapat karir yang lebih oke itu jauh lebih terbuka. Nah, tapi dan aku juga ngerti dulu kan univ aku kalau dibilang top notch banget enggak, tapi dibilang ini enggak tengah-tengah lah ya. Kita tuh univ tengah-tengah lah gitu. Ternyata dari MUN itu aku bisa dapat karir yang habis itu oke banget gitu. Jadi aku dulu boleh sebutin ya nggak boleh. Aku dulu di ruang guru. Oke. Posisi terakhir aku hanya dalam waktu 2 tahun itu aku pegang East Regional Manager. Jadi aku pegang seluruh Jawa Timur, kecuali Surabaya Raya, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, dan Papua. Jadi seluruh itu. Jadi dulu pegang staff 236. Itu awalnya dari apa? Nah, program MT atau apa? Program MT, betul. Jadi aku bisa masuk program MT itu, bersaing sama 10.000 orang, masuk jadi salah satunya. Terus habis itu 2 tahun promosi, dapat ke situ. Nah, mulai pusing, Globi mulai jalan, resign. Mohon maaf ya, Mas Kang Iman, Kang Belva. Masih follow-followan sampai sekarang gitu. Nah, awalnya dari MUN. Nah, di MUN itu sebentar. Itu bisa diterima itu karena apa nih?
karena memang seleksi normal kah atau seleksi normal, seleksi bukan kan, prestasi. Ya seleksi normal kan salah satunya lihat CV kan. Nah CV kan prestasinya ya lumayan lah. Lumayan lah, prestasinya oke gitu. Nah prestasinya oke bisa masuk gitu. Dan by the way pada waktu itu aku nggak cuma keterima di Ruang Guru, tapi aku keterima di Unilever, keterima di Danone, keterima di Glens gitu. Kenapa nggak pengen di edukasi, kenapa? Iya, karena satu pengennya di edukasi. Dan ini aku udah sering bilang aku tuh fans beratnya Iman Usman. Foundernya Ruang Guru. Jadi saat ngambil fatwa ada Iman. Aku sering bilang tuh. Dan aku udah bilang juga ke Kak Imannya gitu, Kak aku fans gitu. Makanya pengen belajar langsung. Makanya masuk ke Ruang Guru. Makanya yang Unilever dan sebagainya nggak diambil ya? Iya, betul. Oke. Terus dari situ bikin perusahaan sendiri atau usaha? Betul, bikin usaha sendiri. Jadi awalnya itu sampingan-sampingan lah. Jadi kayak kan mulai 2020. Jadi aku kerja di Ruang Guru itu 2022 sampai 2024. Lebihnya di 2020. Awalnya itu cuman dari tadi tuh dari mikirnya ini kenapa kok orang harus jauh-jauh, aku dulu kan harus ke Jogja, harus ke Semarang buat belajar gitu. Aku bikin platformnya tuh buat orang bisa coaching, bisa akses gitu. Nah awalnya tuh sambil-sambilan aja, cuman private di Zoom sekali-sekali, bukan yang buat diseriusin. Komunitas aja gitu. Komunitas seriusin. Tapi berbayar tapi? Berbayar, tapi belum kayak sekarang pricingnya. Karena dulu belum profesional sekarang gitu kan. Dulu ngajar aja gitu. Kalau sekarang aku develop kurikulum apa segala macam. Dah tuh ngajar. Terus habis itu 2022 pindah ke Jakarta karena kerja tadi kan di Ruang Guru. Nah ternyata dapat project lah besar dari Lab School. Boleh nggak ya sebut sama sekolah nggak ya? Dapat dari Lab School Cibubur, aku sebutin aja. Nah Lab School Cibubur mereka mau ke US, mau ke Amerika. Nah dipanggil aku diminta bisa nggak bantuin buat coaching kita, buat ngajarin kita. Ya udah aku bilang ya bisa-bisa aja. Pada waktu itu Ruang Gurunya tuh masih hybrid. Jadi pas aku WFH kan ngajar sore tuh jam 4. Nah, aku udah siang-siang udah berangkat sambil kerja dulu, begitu selesai kerja aku ngajar lah mereka. Terus aku capek sih, tapi ya udah gitu kan. Nah, ngajar di sana dadang. Nah, dari situ ternyata kebutuhannya banyak gitu. Akhirnya Lab School satu grup make sekarang. Cikal satu grup make. Sekarang total kita ngajar di 75 sekolah. Se-Jabodetabek. Gitu. Nah, gitu. Jadi dari situ barulah Tadi tuh momennya tuh bareng. Jadi kenapa aku resign ada 3 momen besar bareng. Satu, promosi jabatan. 2, aku mulai dapat project-project besar, lebihnya. Terus sama yang ketiga, anakku yang pertama lahir. Gitu. Akhirnya pusing sekali dong. Pusing sekali ya. Apa ini gitu aja kayak. Kayaknya harus lepasin salah satu. Gitu. Nah pada waktu itu ngelepasin Ruang Guru juga. Tujuannya salah satu keputusan yang berat. Karena enjoy kerjanya, happy banget sama temen-temennya. On the other hand, ya manajer megang sebanyak itu gajinya oke banget gitu loh. Pada waktu itu lobbynya belum se-settle sekarang ya. Gitu, kayak wah perusahaan tapi nggak apa-apa lah. Oke lah demi masa depan Indonesia aja. Enggak. Karena pusing terus kayaknya harus memilih kontrol sama istri kayak kita putusin buat resign. Habis itu fokus di Globi. Gitu. Nah fokus di Globi ini ngapain aja sih? Saat ngajar itu kan ngajar katanya. Betul. Kayak gimana gitu? Ya, satu ini dulu, ini yang paling berat menurut aku, kurikulum development. Pengembangan kurikulum. Jadi kalau dulu kan ngajar aja enak. Nah, sekarang itu yang susah adalah gimana mengcopy paste coach Fikri ini. Gimana? Mengcopy paste ini ke sekarang aku punya kayaknya 28 atau 29 coach gitu. Yang full time. Mengcopy paste itu. Berarti harus ngestandarin dong. Caranya ngomong, caranya ngajar. Nah, itu bikin itu tuh lumayan sulit karena harus cukup detail gitu. Nah, kayak contoh salah satu yang aku gebrakin banget. Ada satu materi namanya prosedur MUN. Prosedur MUN. Jadi itu intinya ngejelasin MUN itu dari awal sampai akhir itu ngapain aja. Prosesnya apa aja, debate-nya apa aja. Dulu orang-orang itu itu paling 1 jam ngajarnya. Nah, cuman itu pusing sekali buat ditangkap buat anak-anak SMP, SD karena seberat itu dan ngebosenin tuh honest. Apalagi dengan attention span sekarang anak-anak TikTok kan. Nah, terus aku inovasi tuh. Ini kita pecah jadi 4 pertemuan. Jadi karena ngajarnya pelan-pelan. Jadi sesi
teori praktis itu tuh yang selalu di ini. Jadi yang harusnya bisa diajar 1 jam jadi 4 jam. Tapi dampaknya adalah ya nyantol banget. Gitu, nyantol banget. Terus dulu suka kelahi juga sama bukan kelahi sih, berdebat materi program development sama teman-teman adalah, "Kak, kok ini nggak diajarin sih yang bagian ini?" Jadi ada bagi beberapa bagian yang aku tuh nggak masukin. Kenapa? Karena menurut aku nggak penting, bukan krusialnya. Nah, kenapa nggak dimasukin? Karena kadang-kadang tuh orang suka lupa. Pengen ngajarin sedetail mungkin, tapi yang core-nya jadi nggak masuk gitu loh. Jadi karena terlalu banyak informasi dalam satu waktu. Nah, itu yang juga di-eliminate. Nah, curriculum development itu sampai nemuin yang pas itu tuh butuh waktu banyak. Nah, terus ya sekarang ngurusin company aja lah. Jadi mulai kayak ngurusin Human Resource tuh paling pusing. Ngurusin Human Resource. Terus kedua yang paling sakit hati ngurusin pajak. Itu aku ada tim tax sih, tapi kayak tiap bulan ada aja ini PPh final lah, PPh 23, PPh banyak sekali gitu. Tak dikit-dikit nanti aku mau beli ini. Oh iya, nanti ada bayar pajak ya sekian. Apa ini gitu. Kemarin baru kan Nofsanto tuh kayak, "Oh iya Mas, itu nanti ada bayar pajak ya, Bapak ya 10% atau berapa gitu." Pokoknya bayar, wah gede sekali. Ya sudah lah, jadi pemerintah tolong dimanfaatkan uang pajaknya. Amin. Gitu. Amin gitu. Oke. Nah, itu untuk pembelajarannya sendiri, mereka itu dilatih apa nih? Misalnya mereka itu diajarin, kan tadi udah kasih tahu ya, prosedurnya pendaftaran sampai mereka bisa berangkat lah ya. Nah, kemudian secara materi debatnya itu kayak gimana mereka itu diajarinnya? Jadi di Amin itu skillsnya ada 4 nih. Yang pertama kita bilangnya substance. Substance itu kemampuan pengetahuannya tadi. Oh, oke. Kayak research-nya tadi dan lain-lain. Kedua public speaking-nya. Oke. Yang ketiga kita nyebutnya diplomasi. Jadi diplomasi itu karena nanti pada akhirnya kita harus bikin rancangan undang-undang internasional. Ini bener. Namanya draft resolutions. Nah, dalam prosesnya itu harus bikin koalisi. Oke. Nah, koalisi itu perlu skill dong, perlu negosiasi, perlu itu. Nah, kita nyebutnya diplomasi. Nah, terus ada yang keempat, yang itu writing, nulis. Karena kita perlu tadi nulis rancangan undang-undang internasional itu tuh ada tekniknya sendiri. Plus ada papernya. Jadi kita sebelum berangkat tuh ada kayak esainya gitu ya. Udah, kita belajarin 4-4-nya itu. Nah, jadi satu-satu tuh ya dari kita belajar hubungan internasionalnya banget gitu. Amerika tuh temennya siapa sih? Rusia temennya siapa? Kenapa temennya gitu? Betul. Kenapa UN itu bahasanya ada 6? Itu tuh kita pelajarin tuh satu-satu. Terus habis itu ya public speakingnya kita pelajarin, terus diplomasinya kita ajarin dan writingnya kita ajarin. Nah, cuman kita suka breakdown lagi gitu. Suka apa? Breakdown lagi karena kan kita pakainya private. Kita jadi private coaching gitu. Itu satu siswa satu mentor atau satu siswa satu coach gitu. Oh. Nah, dulu pernah grup nggak works, menurut aku hasilnya nggak maksimal. Private, kenapa? Karena ini dari 4 komponen itu langka banget lah menurut aku yang kayak 4-4-nya kuat. Kalau ada itu pasti ya spesial banget. Kata-kata public speakingnya kuat banget, writingnya jeblok. Writingnya bagus banget, public speakingnya jeblok. Ini ngomongin kata-kata tuh kayak gitu. Nah, sehingga ini kalau untuk kan misinya adalah menghasilkan 1 juta prestasi internasional. Anjay. Nah, berarti harus tepat sasaran dong. Oke. Nah, jadi USDM-nya tuh banyak. Papernya, nulisnya tuh di award sendiri. Terus kalau misalnya kamu bagus banget tuh bagus jadi juara 1. Terus kalau kamu public speakingnya bagus, substance-nya bagus, itu nanti bisa lah juara 3, juara 4 kayak gitu. Nah, sehingga kita privatisasi, personalisasi setiap anak. Misalnya nih, Kang Iman datang gitu kan. Oh, public speakingnya bagus banget, writingnya jeblok gitu kan. Kamu tanyain dulu, kamu pengen belajar atau pengen menang dulu nih? Pengen menang, kita fokusin dulu public speakingnya, kita hilangin writingnya supaya maksimal. Paham nggak maksudnya? Yang fokus pada kekuatannya gitu. Nah, karena kalau kita paksain bisa 4-4-nya, bisa sih tapi butuh waktu aja. Gitu. Biasanya bisa tapi butuh waktu. Biasanya mungkin kita udah 2 tahun, 3 tahun tuh baru bisa. Tapi kalau yang pengen instan kayak 2 bulan, 3 bulan pengen menang, wis nggak apa-apa sih, karena kadang kan ngejar sertifikat butuh waktu ya. Kan aku pengen pakai sertifikatnya buat SNBP, buat SNMPTN, buat jalur undangan kan berapa? 2 bulan lagi. Ya berarti kita harus pikirin sesuatu yang instan dong. Gitu. Nah, yang instan kita fokus pada kekuatan terbaiknya dia gitu. Mungkin nggak juara 1, tapi ya bisa juara 3, juara 4. Itu berarti secara private ya diajarin walaupun public speakingnya jelek ya berarti yang lainnya. Betul, public speakingnya jelek, kita ke yang dikuasai ya. Oke. Nah, terus nanti dari situ berapa lama sih belajarnya itu? Tiap anak beda-beda, tapi kalau aku standarnya kalau dari 0 banget ya 3 bulan. 3 bulan itu full semua pelajari itu? Iya bisa, tapi balik lagi kayak
targetnya dulu apa. Kalau targetnya pengen menang, biasanya kita fokusin ke satu atau Emang dua. ada yang targetnya pengen jadi peserta aja ada? Oh ada ya, banyak. Kayak nggak, biasanya targetnya gini, ada lebih ke oh nggak apa-apa coach, aku yang penting pengen lebih percaya diri aja, lebih pengen nyobain aja keluar zona nyaman aku, ya nggak apa-apa, kita sesuaikan. Oke. Karena kita nggak, karena harus diakuin untuk kalau mau jadi winner itu kerja kerasnya gila sih. Kayak ibaratnya main bola, nggak mungkin cuman latihan pas sama pelatihnya doang. Pasti dia ada hal-hal yang harus dilakukan di luar pelatih. Misalnya diet makannya harus kuat, latihan fisiknya. Nah sama tuh kayak gitu kan, kita sesi 1 jam. Katakanlah setiap hari sesi aja. Berarti dia seminggu cuma latihan 7 jam, itu nggak mungkin cukup. Kalau untuk menang, apalagi kalau levelnya Eropa, Amerika, itu nggak mungkin cukup. Nah dia harus kerja keras di luarnya itu juga gitu loh. Nah, Dengan cara apa biasanya? Biasanya dengan cara apa? Misal kita suka kasih PR banyak gitu kan. Oke, kamu riset soal ini. Wah, itu risetnya bisa berjam-jam mencari informasi itu. Gitu. Oke. Walaupun udah ada AI, bahkan ada internet ya, tetap nggak bisa, karena banyak informasi yang AI nggak bisa provide. Terutama nulis sih. Nulis tuh nggak bisa ngandalin AI. Karena kita ada plagiarism check-nya gitu. Di papernya itu. Papernya itu gitu. Jadi risetnya berarti benar-benar kita harus benar-benar kalau ada jurnal pelajari dari jurnal. Oh iya, betul. Dulu ada hukum internasional, dulu kayak 60-70 halaman aku baca satu-satu, aku stabilin satu-satu gitu. Wow. Capek memang. Tapi memang tidak untuk semua orang, dan aku tahu itu gitu. Nah, ini kan anggap ya ada beberapa aturan tuh kan mungkin kita tuh pasal sekian Iya. ataupun ada regulasi apa ataupun ada teori apa lah ya gitu ya. Kalau dalam menentukan satu kebijakan kan ada dari perspektif hukum, Iya. budaya, Betul. kemudian norma Betul. dan sosial ya kan. Betul. Nah, kayak gimana? Nah, itu tuh kita bisa menghafal, bukan menghafal ya. Oh, mengatakan kita menggunakan teori ini, kita menggunakan pasal ini. Itu tuh gimana caranya bisa ingat? Sebenarnya gini sih, karena ada beberapa hal itu yang beberapa pasal itu yang selalu dipakai. Misal yang andalan anaknya itu Artikel 2 UN Charter. Oke. Artikel 2 UN Charter itu namanya Principle of Sovereignty. Oke. Itu intinya prinsip kedaulatan negara. Oke. Itu selalu dipakai. Jadi sebenarnya ada, makanya aku bilang tadi, yang awalnya dulu aku belajar 1 tahun, sekarang tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan juga udah bisa, karena udah tahu nih kan, udah bertahun-tahun nih. Ini selalu kepakai, jadi hafalin yang selalu kepakai aja gitu. Gitu. Ya mungkin kayak gini, kayak kalau sekarang itu kalau teman-teman yang ikutan tes CPNS dan sebagainya kan ada soal pola soal ya. Betul. Jadi kayak pakai yang selalu dipakai aja gitu. Jadi nggak perlu ngafalin semua gitu. Yang pertama, yang kedua, itu kan ada yang satu selalu dipakai di semua topik. Ada satu yang selalu kepakai di topik-topik tertentu. Misal kalau kita bahas lingkungan, isunya mau apapun, itu pasti yang dipakai Paris Agreement, itu udah pasti. Kayak gitu loh. Jadi kayak fokus sama yang gitu-gitu aja. Padahal kalau ngomongin soal lingkungan banyak nggak? Banyak, ada Kyoto Protocol, ada macam-macam gitu. Betul. Kan. Kita udah fokus aja Paris Agreement gitu. Gitu-gitulah. Jadi kayak ada pakem-pakemnya yang kita udah tahu, dan itu membantu secara materi. Nah, sekarang substance-nya udah, tapi yang jadi PR adalah PD nggak nyampein, itu kan public speaking-nya beda cerita lagi gitu. Bener. Tapi bener sih, kayak gini memang perlu insight sama orang yang sudah berpengalaman. Betul. Kan ya. Ketika kita nggak tahu ya kita ngapalin semua. Sebentar otak kita terbatas ya. Iya betul. Waktu itu dulu ngapalin semua. Tipis-tipis ya. Udah makanya agak meledak gitu. Emang nggak punya temen dulu makanya. Sumpah. Punya tapi dikit banget. Oh, karena fokus belajar. Karena fokus belajar. Dulu waktu kuliah tuh pagi. Nah, siang tuh kata-kata orang makan siang kan ngobrol-ngobrol tuh. Aku nggak tahu, aku makan siang sambil ngerjain tugas kuliah. Ya kan anak-anak kuliah ngerjain malam kan? Iya. Aku ngerjain tugas kuliah siang. Nah, kenapa? Karena sore ke malamnya biasanya aku ke perpustakaan, terus habis itu belajar, riset, bikin nyiapin aku buat MBN itu. Oke, untuk riset nih, ada nggak sih pola atau rumus? Ada polanya. Nih susah nih marketing kalau nggak ada session, tapi intinya ada beberapa keywords yang kita selalu pakai. Misalnya salah satu yang kita sering pakai kan itu adalah pas international action tuh kita harus tahu tuh. Jadi dari hukum sebelumnya itu yang masih lemah yang mana? Karena kan konteksnya MBN kita diskusi buat nutup itu gitu. Jadi kalau dicari keyword yang weakness of past international actions itu tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, tapi ketemunya malah random gitulah. Yang dimasukin adalah commentary. Jadi commentary of masukin spesifik, misalnya commentary of Paris Agreement. Nah itu bagus tuh keluar rangkuman commentary gitu. Nah itu salah satu tekniknya gitu. Jadi ada pakem-pakemnya, terus habis itu ada kayak keywords-nya yang kita biasa pakai gitu. Keyword itu tahu karena
berdasarkan pengalaman gitu Iya, ya? berdasarkan pengalaman. Oh, ini sering muncul nih. Iya, betul. Ah. Aku cari-cari sendiri gitu sih. Oke, kalau sebelumnya mungkin Coach Fikri nyarinya, udah saya baca semuanya. Iya. Nah, makanya dulu tuh waktu aku kalau MU anak tuh bawa research tebel-tebel bisa segini-segini. Oh, iya. Karena semua diambil. Tapi kalau sekarang paling 10 lembar. buat anak-anak paling 10 lembar. Kenapa? Karena udah ada rangkuman-rangkumannya. Oke. Gitu. Ibaratnya kayak main bola itu nggak harus semua tendangan kita kuasain. Kita cukup kuasain 1-2 tendangan aja yang pasti kepake gitu ibaratnya lah ya. Oke, nah saya pengen tahu tip praktis nih biar jago ataupun ketika debat atau ya itu kita bisa orang tuh langsung percaya gitu. Oh iya ini pendapatnya bagus. Oh iya ini saya setuju deh dengan ini. Oke, Gitu. ya. Gimana? Oke, yang pertama adalah pede aja terus. Oke. Oke, ini kuncian pertama banget. Orang itu jadi tahu kalau kamu salah ketika kamu tuh nggak pede kayak kayaknya mungkin ya gitu. Nah, ini kayaknya nggak bener nih. Coba deh sepanjang aku ngomong gitu. Kang Iman percaya nggak semua omongan aku? Percaya kan, karena aku kelihatannya pede gitu. Oh, Gitu. oke. Tapi ya walaupun semuanya juga bener sih ya. Ini kayak maksudnya adalah ketika kita pede ngomong, kita langsung dag, itu orang pasti akan percaya. Gitu. Betul. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua adalah harus tipis-tipis emang paham vocabulary yang berat kalau aku bilangnya. Vocabulary yang berat itu maksudnya adalah kata-kata yang agak teknis. Jadi orang kayak Apa sih? apa sih? Paham ya? Oke. Makanya tuh dari tadi tipis-tipis aku keluarin tuh vocabulary yang berat gitu kan. Dia kayaknya tuh percaya gitu. Nah, itu tuh tekniknya juga. Jadi harus mau belajar. Justru malah kalau dibilang harus menjelaskan dengan bahasa semudah mungkin. Ya itu betul, tapi harus diselipin juga kata-kata yang berat. Makanya public speaker kayak Rocky Gerung kayak gitu-gitu tuh kayak orang kayak Ada beberapa istilah. percaya iya karena istilahnya kayak berat. Anies Baswedan terlepas stans politik ya, tapi orang itu kayak wah keren nih gitu. Kenapa? Karena banyak ngeluarin diksi-diksi yang kayaknya wah keren nih gitu. Itu emang harus belajar gitu. Oke. Tapi itu dilatih berarti di grooming? Dilatih. Jadi kita harus pakai diksi-diksi tertentu yang bikin orang tuh kayak oke, kamu paham materinya gitu. Oke. Terus yang ketiga ya is all about preparation sih menurut aku gitu. Jadi kayak kalau emang tahu bahwa kayaknya belum terlalu nguasain ya harus prepare, ya harus kerja keras. Mau nggak mau sih nggak ada jalan instan sih. Kalau ditanya tapi si dia tuh bisa tuh nggak preparation segala apa tapi ngomongnya lancar ya itu 1000-1 sih. Paham nggak? Jadi maksudnya kalau ngomongin orang secara keseluruhan ya harus prepare. Tapi nggak bakal bisa sih kita pede kalau kita sebenarnya nggak ada informasi sedikit pun gitu. Iya betul. Pasti gugup. Betul. Makanya, nah ini menariknya kalau kayak MUN gitu ya, United Nations, debate dan lain-lain, informasinya itu bisa diprediksi sebenarnya. Maksudnya kayak, ini apa aja yang akan keluar tuh kita bisa prediksi. Ibaratnya kalau kita CPNS tuh kita prediksi soal lah. Mirip kayak gitu. Kita tuh bisa prediksi apa yang bakal keluar, apa yang bakal dibahas. Nah kita siapin aja. Kalau udah siap ya pasti gaspol. Gitu. Nah, itu kan untuk yang kita sebagai penyerang nih. Ya. Nah, kalau sekarang kita diserang nih, wah, pendapat anak ini kurang bagus, bla 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 bla, misalnya. Gimana kita mengeskalasinya? Oke, ini harus by konteks dulu sih. Dia kayak agak beda-beda. Oke. Tapi sebenarnya ya serang balik aja lagi. Kan diserang. Serang balik aja kasih argumen lawan, argumen yang buat ngelawan counter attack-nya dari argumennya lawan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua kalau diplomasi itu kita ada aku bikin teori, bikin teori. Jadi apa tuh? Yes but no namanya. Hah? Yes but no. Yes, tapi sebenarnya tidak. Iya gitu. Jadi Kenapa? kayak jadi kita terima gitu. Misalnya Kang Iman ada bilang, "Oh iya, itu bagus sih, emang bener." Tapi tapinya apa Oke. gitu. Jadi yes but no. Nah, jadi ketika diserang jangan langsung dipentalin. Oke. Jadi kayak oke nih kita terima. Oke, tapi sebenarnya ini tuh nggak bagus loh. Kenapa? Karena ini gitu. Itu yes but no method. Gitu sih yang ini. Oke, jadi diumpan dulu terus dikasih di lambung Iya, ya. betul. Bang lebih kayak gitulah secara Oke. konsep gitu. Nah, itu tuh nah di MUN tuh nilainya tinggi banget karena itu nilai diplomasi namanya. Oke, berarti Gitu. kita harus jago masalah rasional ya. Iya, betul. Rasionalnya harus jago. Yo, kok Gitu. ketika dia ngomong ini kita harus rasionalkan dengan ini. Betul. Oke. Nah, terus yang ketiga bawa data yang kuat sih. Makanya kalau kita punya argumen, kan argumennya itu satu aja tuh dalam satu speech. Kita harus punya data pendukungnya apa. Kalau misalnya balik lagi aku bilang rendang tuh makanan paling enak gitu. Jangan opinion itu opinion gitu. Tapi harus kasih datanya apa. Dari siapa? Siapa yang menyebutkan? Betul. Oke. CNN kah apa gitu. Nah, yang itu kan udah kredibel ya. Betul. Mereka udah riset atau apa. Betul. Itu kalau udah bawa itu kuat sih sebenarnya. Kalau orang yang bikin gagal itu apa sih? Yang ketika debat, ya udah saya gagal gitu, kalah gitu. Yang pertama
ini menariknya ya, karena tadi aku bilang oh harus ada data apa segala Betul. macam. Yang bikin gagal adalah terlalu fokus sama diri sendiri. Justru itu. Terlalu fokus pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Maksudnya kayak gimana? Kenapa? Karena kan ini konteksnya debate. Sekarang gimana kamu bisa ngedebate kalau kamu nggak dengerin apa yang lawan kamu bilangin? Kalau lawanmu ngomong apa? Dia nggak nyatet, dia nggak dengerin, asik nyapin space-nya sendiri kayak gitu, nggak berbisik-bisik. Kayak, wah habisnya aku maju nih dua lagi aku maju nih sekarang. Wah ngeliatin lagi gitu, review lagi. Padahal yang harus dilakuin adalah dengerin lawan. Ini apa gitu. Nah karena konteksnya di MUN kamu tuh harus respons ke lain. Oh kamu setuju kah? Nggak setuju kah? Kan aku sedang lagi. Nah baru masukin argumen kamu yang udah kamu siapin. Nah itu yang suka lupa tuh. Nah itu tuh yang bikin sering kalah. Jadi kayak ngerasa kayaknya aku udah bagus banget, datanya udah ini banget dan nyiapin. Ya kamu fokus sama diri sendiri, kamu Tapi nggak direlevankan dengan konteks mereka. Nggak direlevankan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua teknis sih. Misal kayak hal-hal kita ada namanya council mandate. Nah itu tuh kayak batasan solusinya tuh bisa sampai mana yang bisa dilakuin. Nah itu tuh kita kebablasan. Contohnya? Misal kalau kita ngomongin Israel Palestine, councilnya adalah UNHRC. UNHRC itu United Nations Human Rights Council. Dia harusnya bahas soal kemanusiaan dong. Tapi dia bikin solusi perjanjian perdamaian pada Israel Palestina, which is nggak bisa. Kenapa? Karena itu mandate-nya UNSC, United Nations Security Council, yang Dewan Keamanan PBB, betul. Nah berarti yang ini tuh lepas dong, karena harusnya apa ya, lebih ke bantuan kemanusiaan aja, kirim bangun rumah sakit kayak gitu. Itu solusinya tuh harusnya lebih ke gitu aja. Nah dia jadi wewenang lah gitu ya. Wewenang gitu. Padahal kalau dibilang bener nggak untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan Israel sama Palestina harus damai? Ya betul. Tapi bukan itu gitu. Bukan wewenang kamu. Itu tuh sama aja bilang misalnya kita murid murid SMA, teman kita sakit gitu, gitu misalnya. Terus solusi kita, di sekolah belum ada UKS. Solusi kita adalah ngebangun UKS. Lu nggak bisa gitu. Lu tuh mau siapa gitu loh kayak. Ya solusi kita apa? Beliin obat misalnya ke apotek itu loh. Jadi kayak orang-orang tuh kadang suka kebablasan di sana. Nah untuk solusinya sebenarnya tuh butuh yang sesuatu yang belum pernah ada solusinya kah? Ataukah memang kita perlu modifikasi atau sesederhana mungkin? Enggak, justru malah emang harus mungkin dari ide kita. Itu tuh nilai paling tinggi. Karena konteksnya emang adalah global tuh punya problem. Aku cerita dulu deh, kenapa ada MUN ya? MUN itu emang dari UN-nya. Jadi UN di tahun 1946-an 47-an, nah kan UN 45 berdiri tuh. 46 47-an mereka tuh kayak kayaknya kita butuh suara deh dari pemuda-pemuda. Plus ngasih tahu sebenarnya UN itu ngapain. Itu campaign-nya mereka. Akhirnya mereka ajaklah kerjasama sama Harvard. Bikinlah model United Nations itu. Nah, solusinya itu kan dari pemuda-pemuda ada pendapat ide tuh diambil sama mereka didiskusiin. Gitu. Nah, makanya emang kalau MN yang besar ya, MN besar itu konteksnya yang disupport langsung sama UN, yang kayak bukan support langsung sih, kayak info ada UN ya, kayak DR-nya dikirim ke sana dan segala macam. Itu kita emang harus cari solution yang out of the box lah. Tapi out of the box-nya balik lagi yang harus sesuai dengan council mandate-nya tadi, ada batasan wewenangnya itu tadi gitu. Nah, karena kenapa? Nanti UN-nya akan baca terus kayak yang kayak gini. Nah, itu tuh yang menang gitu, yang poinnya akan menang tuh yang kayak gitu. Berarti enak juga ya UN, berarti ngambil insight-insight dari anak-anak muda ya? Ya, tapi kan anak-anak muda ini banyak yang nggak tahu juga, jadi sebenarnya sama mereka didiskusikan lagi gitu. Oke. Itu Nah, sih. terus dari global ini ngebantunya tuh sudah sampai mana nih? Ada yang sampai kemana gitu prestasinya? Ya paling jauh pasti Amerika. Kita bantu sampai Amerika. Itu yang udah paling jauh tuh, udah paling mentok kanan kan udahan kan. Tadi itu kita Asia tuh kita mentok itu juara atau peserta? Pesertanya juara gitu di Amerika. Udah ada banyak, kita udah beberapa puluh tuh menang di Amerika. Tuh, nah jadi kita kalau dulu bantunya kan coaching doang. Sekarang aku udah mulai 360 derajat. Jadi sekarang aku juga bantu buat kita nyebutnya programnya delegation. Delegation itu jadi kita urusin semua tuh, pesawat, hotel. Jadi ibaratnya kamu ikut udah paketan nih, gitu kan, bayar sekian, udah pokoknya fokus sama lombanya, nggak usah mikirin nanti liburan kemana apa segala macam, karena itu udah kita settingin gitu agendanya gitu. Jadi mereka fokus gitu. Yang pertama. Terus yang kedua kita bikin eventnya juga. Jadi kita event apa? Event MUN-nya di Indo gitu.
which is one of the biggest in Indonesia gitu. Kita terdekat di bulan Oktober ini di Santika Premier Bintaro. Oke. Januari kita bikin di Jogja. Nah, jadi karena biasanya MUN internasional itu adanya di luar negeri, harus diakuin. Bangkok, Malaysia itu paling dekat, Singapura itu paling dekat. Nah, terus MUN internasional di Indonesia itu minim sekali, hampir nggak ada. Terus kita bikin MUN internasional supaya sebelum kamu jauh-jauh ke luar negeri bisa merasakan persaingan level internasional di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, itu kita alhamdulillah tuh kita kan sebenarnya acara pertama di Oktober ini. Dan acara Oktober ini 300 peserta 6 negara. Gitu. Lumayan gitu. Itu Asia? Asia. Oke. Singapura, ada Filipina, paling jauh itu dari Oman. Oh, oke. Timur Tengah gitu. Nah, terus abis itu kalau yang prestasi itu rata-rata pengen tahu nih, di juara 1, 2, 3 kah atau di apa nih kategorinya? Oh, kayak banyak sih, 1, 2, 3 ada semua sih. Wis. Gitu. Ada semua. Oh, begitu percaya diri nih. Tapi kalau ngomongin statistik memang yang paling juara pasti yang entry level juara. Oke. Itu juara 4, juara 5-nya gitu. Juara harapan lah. Kita kalau di MUN nyebutnya verbal commendation. Apa? Verbal commendation. Oh, Kenapa itu paling banyak? Karena itu satu entry-nya. Kedua emang faktor penilaiannya itu lebih ke public speaking-nya memang gitu. Jadi kayak dia aktif, bagus gitu. Terus habis itu ya substance-nya ada tapi belum terlalu kuat. Nah, itu biasanya menang di verbal commendation itu. Nah, kan kita dari yang aku bilang, ini baru masuk nih. Persiapan cuma 2 bulan gitu. Apa yang diekspektasi ini kan mesti kita tuning di bagian-bagian yang dia kuat banget gitu. Okay. Ini berdasarkan pengalaman. Untuk yang anggaplah pengen juara 1, 2, 3 lah gitu ya. Ya. Itu butuh waktu bener-bener yang di Globi ini ya. Ya. Berapa lama? Ini secara umum ya. Secara umum 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan itu sampai tuh udah 1 tahun. digodok banget gitu ya. Kodok banget. Tapi ada syaratnya juga. Oh, Dianya harus disiplin juga. Untuk ya belajarnya, kelasnya. Kalau misalnya kelas seminggu 2 kali. Oke, yang Zoom itu ya? Ya, yang Zoom atau datang langsung, kita kan ada offline tuh di Tebet. Minggu ini datang, minggu depan nggak datang. Minggu depannya datang cuma sekali doang, yang nggak bisa nggak ngejar juga gitu loh. Jadi kayak dianya juga harus disiplin. Oh, sama ketika dikasih PR bentuk riset ya, itu dia harus bisa ya. Betul. Oke. Berarti 6 bulan lumayan ya. 6 bulan lumayan. Nah, terus dari sini berarti teman-teman kalau pengen ikutan kemana nih? Sebenarnya cek aja di Instagramnya Globi. Nah, nanti di link di bio-nya itu ada banyak banget program. Oke. Instagramnya apa? Globi_ID. Oke. Globi_ID. Nanti pas di sana kalau kayak aku pengen yang program private-nya banget, yang coachingnya itu ke private coaching aja. Private gitu, coaching. diklik aja. Nah, tapi kalau misalnya butuh lebih personalized, itu nanti pas diklik ngarah ke WA admin. Nah, admin aku tuh udah aku latih buat bisa ngekonsultasiin. Jadi sebenarnya konsultasiin aja, terutama yang ayah bunda yang punya anak nih. Oh, anak aku kondisinya gini, cocoknya ikut program apa kayak gitu. Oh. Oke, tapi fokusnya persiapanmu nih ya? Fokusnya persiapan lomba internasional. Oke. Nggak cuma MUN doang sih sebenarnya. Ada lagi debate, paper competition, essay ada competition, juga. betul. Terus kayak Miss Indonesia tapi gitu. ini kan pelatihannya. Ada nggak info-infonya misalnya buat teman-teman? Saya tuh anak saya tuh pengen dipersiapkan jago lomba debat dimanapun di internasional. Tapi infonya kan mereka kadang nggak dapet. Ya, betul. Dikasih nggak? Jadi kalau misalnya nanti masuk ke Globi, kita punya namanya Globi Achiever Community. Globi Achiever Community. Oke, isinya? Isinya adalah ya murid-murid kita. Nah, di sana adalah kita share info lomba. Oh. Yang udah dikurasi sama kita. Dikurasi maksudnya udah kerjasama gitu ya? Bukan dalam artian selalu kerjasama, tapi ini tuh bisa dipercaya karena zaman sekarang banyak tuh orang yang bikin lomba asal bikin lomba aja, terus nggak jelas kepanitiaannya, nggak jelas acaranya. Jadi kita udah kurasi nih, ini oke, track recordnya oke, kita share gitu. Jadi emang yang di share tuh paling 3-4, bukan yang banyak banget, tapi yang udah kurasi. Jadi kalau ikut pasti bonafit lah. Oh, oke. Sip. Nah, terus berarti persiapannya ada yang paling pendek berapa bulan? Persiapan yang ideal ya, yang ideal sebulan tuh paling pendek. Ideal. Tapi kalau ditanya ada nggak yang persiapan 1 minggu sebelumnya, ya ada aja. Untuk apa biasanya untuk seminggu? Ya orang-orang yang ini aja, yang kayak yang mendadak aja, yang SKS sistem kebut semalam. Tapi ada, bisa. Ada. Bisa tapi nggak maksimal sih pasti. Bisa tapi nggak maksimal gitu. Ya jujur-jujuran aja. Tapi biasanya untuk yang ngejar target doang dia peserta atau apa gitu ya. Atau biasanya adalah ikut-ikut aja daftar. Biasanya competitions yang secara biaya nggak terlalu tinggi, dia daftar aja, dia lupa gitu. Baru ingat pas
di kontak panitianya, oh iya persiapan, oh iya harus nyiapin gitu. Banyak sekali itu, banyak sekali. Nah, saya tidak merekomendasikan, tidak menyarankan. Jadi kalau misalnya mau competition itu disiapkan dengan baik. Bahkan kita sebenarnya punya rules untuk member kita. Apa tuh? 1 month 1 competition. Oh, 1 bulan. 1 bulan 1 competition. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit juga. Kalau terlalu banyak pusing. Jadi kayak tiap minggu satu tuh kayak aduh nyiapinnya nggak nyempet gitu loh. Tapi kalau terlalu sedikit, terlalu jauh jaraknya, fire-nya tuh hilang. Oke. Gitu. Nah, terakhir pesan buat teman-teman. Kira-kira apa biar mereka itu bisa berkompetisi lah di kancah internasional? Oke. Sebenarnya tipsnya satu aja teman-teman. Ini yang suka teman-teman salah gitu kayak, oh kita Indonesia kita pasti kalah nih sama orang Singapura, orang Malaysia, orang Perancis gitu. Jadi kadang kita tuh suka udah nggak pede duluan. Padahal percaya sama aku udah ketemu banyak banget orang dari berbagai negara ikut terlibat di berbagai kompetisi internasional. Kita tuh nggak kalah pinter, kita cuman kalah pede aja gitu. So be brave, be confident, karena you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Oke, luar biasa. Boleh. Yang setuju tepuk tangan, woi. Nanti dikasih like ya, paling banyak ya. Oke. Nah tadi untuk teman-teman kalau pengen kepoin, silahkan dikunjungi aja Instagramnya. Kemudian bagi teman-teman misalnya ada kisah-kisah juga yang bisa kita angkat di podcast Cerita Outcast selanjutnya, boleh diketik di kolom komentar, nanti kita angkat untuk podcast Cerita Outcast selanjutnya. Dan mungkin kalau teman-teman merasa ini sangat berguna banget nih buat saudara, buat anak, ataupun siapapun, silahkan share video ini dan jangan lupa juga untuk like dan komen ya. Dan saya Kang Man pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Cerita Outcast selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you.